yang membutuhkan strategi dan eksekusi yang nyata. Kami hadir untuk menjembatani pesan dari audio secara langsung melalui kampanye animasi film berbasis populer dan bunda-bunda pendidikan Delta Kota dengan edukasi lokal yang interaktif. Tugas kelas pembangunan dan mengubah dunia menjadi partisipasi aktif. Ratusan harapan yang tertulis membuktikan bahwa pesan kami tersampaikan dengan kuat. Creative, impactful, meaningful, inilah karya dan dedikasi kami. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan, saya Oci sebagai MC yang akan membantu menjalankan acara konferensi pers pada hari ini. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, izinkan saya untuk menyapa kepada yang terhormat pengurus Yayasan Bina Sarana Informatika yang kami hormati, Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi, MKom, MPD, IPU, ASEAN Engineer, yang kami hormati, praktisi Ibu Seni sebagai praktisi workshop konferensi pers pada hari ini, yang kami hormati, narasumber pertama kami, Bapak Muhammad Akmal MKom, selaku penyelenggara kampanye Unleash Your Feeling. Lalu yang kedua narasumber kami, Ibu Cevira Yorinda, SPSI, selaku psikolog klinis yang berfokus pada kesehatan mental remaja dan dewasa. Narasumber ketiga kami, Putra Alfian di MKom, selaku influencer yang turut mendukung acara kampanye pada hari ini. Yang kami hormati pula rekan-rekan media dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada media partner acara pada hari ini, yaitu Karate Saza Academy. Boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua. Konferensi pers kampanye Unleash Your Feeling pada pagi hari ini, Selasa, 16 Desember 2025 dengan mengusung tema It's Okay to be Not Okay. Sebelum kita mulai acaranya, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya? Bapak Ibu hari ini? Baik? Baik. Coba kalau baik tunjukin jempolnya dong. Kalau lagi baik kesehatan. Oke. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan konferensi pers pada hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan dan pandangan dari para narasumber yang akan membahas latar belakang, tujuan, serta pesan utama dari kampanye Unleash Your Feeling, mulai dari sudut pandang penyelenggara, profesional, hingga representasi dunia digital. Untuk itu, agar kita dapat
akan berbagi perspektif dan peran masing-masing. Tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya mempersilahkan para narasumber untuk memasuki ruangan. Narasumber pertama kami, Bapak Muhammad Akmal M.Com. Kami persilakan para narasumber untuk memasuki sesi pemaparan. Izinkan saya memperkenalkan secara singkat profil para narasumber yang telah hadir bersama kita pada hari ini. Yang pertama, kita bacakan profil singkat dari Bapak Akmal. Selaku Ketua Kampanye, Bapak Akmal merupakan mahasiswa ilmu komunikasi yang berpengalaman di bidang humas, media publikasi, dan event kampus. Keahlian dari Bapak Akmal adalah public relation, media relation, public speaking, dan event management. Selanjutnya, kami perkenalkan Ibu Cepi Rafioniza, SPSI, selaku psikolog klinis. Beliau memiliki pengalaman di bidang psikologi klinis dan sumber daya manusia, menangani berbagai isu kesehatan mental remaja dan dewasa. Saat ini, beliau juga aktif menjalankan praktik psikologi mandiri serta memberikan edukasi kesehatan mental kepada masyarakat melalui berbagai platform. Terakhir, Putra Apriliadi, M.Com, selaku influencer dan content creator. Beliau merupakan mahasiswi ilmu komunikasi dengan minat pada content creation, desain grafis, media sosial, dan digital marketing. Terbiasa membuat konten kreatif, mengelola media sosial, serta bekerja dalam tim dengan cepat dan bertanggung jawab. Tepuk tangan untuk ketiga narasumber. Baik, akhirnya kita masuk ke sesi yang sudah dinanti-nanti, yaitu akan ada pemaparan dari Ketua Kampanye Agnes Yogil. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Akmal, Ketua Kampanye, untuk menyampaikan sambutan latar belakang dan harapan dari Kampanye Agnes Yogil. Pada Bapak Akmal, kami persilakan dan jangan lupa untuk berikan tepuk tangan untuk Bapak Akmal. Terima kasih Saudara Mayoshi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang bagi para rekan-rekan media dari 30 media di Indonesia. Hari ini saya Muhammad Akmal sebagai Ketua Kampanye akan menjelaskan mengenai latar belakang kegiatan serta bagaimana kegiatan ini akan menghasilkan sebuah tujuan yang bermanfaat untuk kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati, kampanye ini didasari dan dilatar belakangi oleh maraknya bullying dan tekanan mental yang terjadi di anak-anak muda
melakukan menggunakan topeng. Dan ada tulisan bahwa aku biasa-biasa saja, aku baik, aku diterima orang banyak. Lalu ketika topeng itu dibuka, pesan terakhir untuk dari saya sebagai ketua lapangannya, sebagai orang tua, mari kita berikan rumah, kita berikan kesempatan untuk anak kita tumbuh berkembang lebih baik lagi dengan melakukan intervensi kepada anak, melakukan pendidikan. Karena seorang orang tua, seorang ibu ada merupakan alat satu bulan. Ketika orang tua tidak memiliki matriks besar, matriks besar yang pertama adalah merupakan dalam 2 minggu kami sudah memiliki status lolos. Jumlah ini merupakan jumlah yang cukup besar karena awal berdirinya kampanye ini merupakan sekitar hanya 2 minggu, dan 2 minggu kami sudah mencapai status lolos dengan 400 views atau mohon maaf 40.000 views, 40.000 penonton selama 2 minggu, merupakan hasil dari konten-konten yang merupakan latar belakang yang menjadi kami menyelenggarakan kampanye hari ini. Berikut video kegiatan kampanye yang telah diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 2025 di CFD Sumarekon, Bekasi.
Pagi. Sehubungan dengan jalannya kampanye Mas Yoko ini, saya sebagai psikolog melihat beberapa data-data yang ada terkait dengan kampanye ini. Seperti Indonesia sekarang sedang menghadapi pandemi sunyi. Dibalik bahwa anak kita, saudara-saudara kita, data menunjukkan bahwa realitas yang meresahkan. Berdasarkan INHS atau Indonesia National Adolescent Mental Health
dari Champions Market Bekasi. Kemarin saya lihat benar-benar banyak banget gitu, gak ada, terus juga orang tua juga datang di booth kita gitu, guna untuk memberikan ekspresi mereka di sana gitu. Nah di sana juga saya juga lihat, saya tidak cuma datang, tapi juga saya merasakan gitu banyak banget anak-anak yang memberikan motivasi mereka, harapan mereka. Hal tersebut mereka akan datang dan juga ikut serta ambil gitu, bukan cuma melalui offline tapi juga online melalui digital gitu. Jadi dengan adanya kayak gitu, orang lain juga semakin tahu, oh ternyata kita cuma kampanye ini bukan cuma sekedar dibuat kampanye, tapi emang benar-benar difungsikan buat kita sebagai anak muda yang punya pengalaman, punya keresahan yang nggak bisa kita luapkan di orang tua ataupun dimanapun itu. Jadi semakin itu orang juga semakin bisa meluapkan isi hati di dalamnya gitu. Nah, selanjutnya selanjutnya ini ada beberapa kegiatan di misi saya. Di sana saya juga menuliskan stigma juga, terus juga main lagi juga. Di sana saya juga memberikan harapan-harapan. Menurut saya mendapatkan harapan apa yang akan kamu lakukan di tahun 2026. Terus saya bilang harapan saya yang akan saya lakukan di tahun 2026 adalah semoga apapun misi saya, pencapaian saya bisa menuju satu demi satu dan tidak terjadi terkendala atau diskon sama sekali kayak gitu. Nah mungkin selanjutnya ada slide mengapa kesehatan penting. Nah sebagai influencer yang update, kita tahu bahwa kesehatan mental itu bukan cuma isu pikiran, tapi fondasi dari kualitas hidup. Seringkali orang mengira kesehatan mental itu soal gangguan jiwa, padahal jauh lebih luas. Kesehatan mental adalah kondisi sejahtera di mana individu menyadari kemampuan dirinya dapat mengatasi pada komunitas. Ini adalah definisi dari WHO yang wajib kita pegang. Intinya adalah capable kita untuk berfungsi secara optimal, yang mana kita bisa meluapkan isi atau pikiran kita kepada orang lain. Nah, sebagai influencer yang bertanggung jawab, kita harus tegas. Kita bukan habis, kita adalah support system gitu. Tapi ada saatnya kita harus melakukan followers profesional. Jadi dengan indikator-indikator yang terjadi, kita nggak boleh ikut-ikutan, tapi kita juga harus mematahkan stigma bahwa kesehatan kita itu penting. Kita harus jaga, kita harus benar-benar jaga sejak ini, nggak boleh menuju kepada masa depan kita yang benar-benar nanti bisa memicu ketidakberlangsungan kita untuk kedepannya kayak gitu. Nah selanjutnya untuk kesimpulannya bahwa kampanye Mafifil ini Champions Market kemarin itu merupakan kampanye yang menurut saya bisa berimpact besar, apalagi dengan dukungan beberapa influencer dan juga teman-teman yang ikut ambil dengan cara kolaborasi akun, yang mana dengan cara seperti itu orang lain ataupun yang nggak tahu kampanye ini, nggak tahu Instagram kita juga ikut men-stalk, ikut meramaikan juga kampanye tersebut. Dengan begitu mereka juga akan sadar, oh ternyata hal-hal seperti ini nggak boleh dianggap sepele ya, hal-hal seperti perlu buat ditinjau ulang lagi gitu. Jadi menurut saya kegiatan kemarin benar-benar sportif dan benar-benar impactful banget buat kedepannya. Jadi dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bisa menjadi agen perubahan bahkan dari platform personal kita. Jadi pendengar kita, kesehatan mental itu sama pentingnya dan kesehatan fisik yang benar. Setiap emosi itu valid dan benar meminta betul dan betul kepedulian terhadap diri kita sendiri. Baik itu dengan media sekalian, tadi kita telah mendengarkan pemaparan dari tiga narasumber kita yang hebat hari ini. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk mereka semua. Ini saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami buka sesi pertanyaan pertama untuk 3 penanya. Mohon speaker dengan format nama dari media mana dan pertanyaan. Boleh kakak yang memakai baju biru. Perkenalkan, saya Cahaya Syari dari media CPN. Kesempatannya, menurut Ibu Psikolog, langkah apa yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental? Terima kasih. Baik, terima kasih pada saya. Untuk pertanyaan kami kamu terlebih dahulu ya kan? Oke, selanjutnya apakah ada yang bertanya? Boleh kakak yang di sebelah kanan memakai baju biru. Silakan. Saya Risma Syifa dari berita.com ingin
Dari media mana kakak sebenarnya? Berita 1.com. Berita 1.com. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi pertanyaan? Boleh Pak. Semuanya perkenalkan, nama saya Giriana Jumatama dari media TMP.com. Saya ingin bertanya kepada influencer, apa pesan atau ajaran yang ingin Anda sampaikan agar orang-orang lebih peduli tentang mental? Terakhir, ada yang bertanya? Boleh. Yang bisa kirim. Terima kasih sebelumnya. Pertanyaan saya Aurelia dari media Kompas ingin bertanya kepada Bapak Akmal selaku ketua kampanye. Setelah melakukan kampanye ini, program apa yang ingin Bapak Akmal lihat di lingkungan masyarakat? Terima kasih. Baik, karena harus selesai juga. Oke, kalau gitu kita mulai jawaban. Pertanyaannya Bapak untuk psikolog. Pertanyaannya, menurut Ibu, langkah apa yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan mental? Buat dijawab Ibu. Baik, terima kasih Kak Mercy. Terima kasih Kak Cahaya. Langkah apa sih yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat? Sebenarnya itu sudah saya sampaikan tadi, itu dimulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu adalah keluarga. Karena orang tua sangat penting perannya di sini. Orang tua harus mau belajar bagaimana cara pendidikan karakter di rumah. Orang tua juga harus menguasai baik dari segi parenting, tatanan sosial dan spiritual. Ketahui tahapan tumbuh kembang anak dan tahapan bermain anak. Orang tua juga harus bisa beradaptasi kepada siapa mereka berhadapan. Apakah mereka berhadapan dengan balita, apakah mereka berhadapan dengan balita, tumbuh kembang, dan tahapan bermainnya sudah berbeda setiap usianya. Orang tua juga harus mencontohkan apa yang mereka didik kepada anaknya. Jadi orang tua di sini adalah role model untuk anak-anak mereka sendiri. Tidak mungkin orang tua mengajarkan hal yang baik tapi orang tua mencontohkan yang buruk. Karena anak sejatinya adalah mesin fotokopi dari orang tua tersebut. Jadi, tapi ada sedikit hambatan yang saya lihat di lapangan. Memang ada beberapa orang tua tidak mau belajar mental health, karena mental health 80% itu terjadi oleh orang-orang terdekat dari keluarga, orang tua, nenek, kakek, ataupun teman-teman terdekat. Itu sangat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Dan juga pola pendampingan keluarga dalam mental health sangat penting. Seperti halnya yang kasus yang terjadi adalah kekerasan remaja, seperti tawuran dan pengalamannya seperti kita lihat di televisi ya. Nah, itu diawali dengan kurangnya komunikasi yang menurut saya anak kampanyenya juga memiliki visi yang sama ya dengan apa yang disampaikan tadi. Jadi anak-anak yang tidak bisa mengeluarkan emosinya atau tidak bisa rilis, di websitenya Anastasia Feeling ya, namanya apa tadi? Ya, Anastasia Feeling dengan website kelompokmu.lovable.app. Itu saya sebagai psikolog sangat mendukung dengan kegiatan seperti ini. Oke, itu saja jawaban dari saya. Apakah menjawab pertanyaan? Baik, terima kasih. Saya akan kembalikan lagi. Terima kasih Ibu Syafira atas jawabannya. Kita menuju pertanyaan kedua yang ditujukan kepada ketua kampanye dari Kak Putu Syifa dari media Berita 1.com. Pertanyaannya Bapak, menurut Bapak seberapa penting sih kampanye mental health itu dilakukan di masyarakat sekarang? Terima kasih Saudara Mercy. Terima kasih atas pertanyaannya dari Berita 1.com. Ibu Rima Syifa, saya akan jawab. Jadi seperti latar belakang awal tadi, ialah merupakan kita hidup di dalam krisis kesehatan mental yang benar. Pada penjelasan awal tadi, saya sudah jelaskan ketika pada zaman sekarang di mana kesehatan mental merupakan sesuatu hal yang lumrah. Ketika seseorang yang tidak memiliki ruang untuk dihargai, ketika seseorang yang tidak memiliki ruang untuk mendapatkan apa yang dia dapatkan, itu terjadi di saat ini. Sebagian besar populasi kita, baik remaja maupun dewasa, menghadapi tekanan mental yang signifikan mulai dari kecemasan ringan hingga kondisi klinis yang serius. Ini kita perlu tangani dengan secara serius. Kementerian Kesehatan dan lewat hotline dari JKR. Apakah sudah dijawab? Terima kasih. Saya akan kembalikan kepada saudari Mayoshi, kepada saudari Mayoshi.
kasih Bapak atas jawabannya. Lalu kita menuju ke pertanyaan yang ketiga dari Drian Aidil dari media.com kepada influencer. Oke. Pertanyaannya, apa pesan atau ajakan yang pengen kamu Putra sampaikan ke orang-orang agar lebih peduli dengan mental health? Baik, terima kasih kepada Fauzi. Terima kasih juga kepada Pak Aidil pertama yang telah menyampaikan pertanyaan kepada saya. Pertanyaan itu tadi apa? Pesan atau ajakan yang ingin saya sampaikan kepada kami agar mereka aware atau peduli terhadap kesehatan mereka. Jadi kita ketahui bahwa seringkali orang itu memandang kesehatan mental dari dimensi fisik semata. Nah, oleh kebijakan media. Di sana saya sebagai influencer merasa tahu gitu, dan saya juga ikut serta terjun dengan cara saya menyebarluaskan melalui media sosial dengan cara digital gitu. Saya membuat konten kampanye dengan cara kolaborasi akun dengan akun pribadi saya dan juga dengan akun Inmaski. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menaikkan awareness gitu, tingkat awareness tentang pentingnya kesehatan mental baik dari cuma di kalangan remaja tapi juga sih yang memiliki harapan-harapan yang mungkin terpendam di dalam dirinya gitu, yang bisa mereka luapkan melalui papan-papan yang berisikan kata-kata motivasi di sana gitu. Selanjutnya di acara biasa kemarin juga saya melihat ada beberapa lapis pin gitu, yang mana di setiap bundaran-bundaran itu ada kata-kata motivasi, yang mana setiap pengunjung yang menghadiri di sana gitu, bukan cuma kita, tapi juga pengunjung baik pun anak muda, juga orang tua tertarik gitu, karena juga ada apa sih rame-rame gitu di chat di mereka datang, terus mereka juga penasaran, peserta juga untuk memeriahkan acara biasa kemarin tersebut gitu. Jawabannya terakhir nih Pak, pertanyaan baru ya Pak, seharusnya 3 pertanyaan tapi saya lihat antusiasnya ini tentang pertanyaan. Untuk kelengkapannya tadi dari Laila Alfian dari media Kompas, pertanyaannya Bapak, setelah menyelenggarakan kampanye ini, perubahan apa yang ingin Bapak lihat di lingkungan masyarakat? Baik, terima kasih sekali Mike. Terima kasih atas pertanyaan dari media Kompas Laila Alfian. Jadi yang juga ingin saya harapkan dari kampanye ini adalah merupakan terbentuk dalam di masyarakat. Ketika masyarakat mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan mental itu jangan selalu dianggap dalam gangguan jiwa. Itu tidak memberikan ruang kepada orang-orang yang masih memiliki sedikit kasus mental di dalam dirinya. Maka dari itu saya sekali berharap bahwa kami ingin mencari bantuan profesional. Profesional itu diakui oleh semua orang, jadi kita tidak dianggap sebagai orang gila. Saya juga pernah mengalami di mana ketika saya ingin melakukan konsultasi ke psikolog, dianggap orang tidak waras, dianggap orang gila. Maka dari itu, dari kampanye ini saya sangat berharap bahwa pola pikir masyarakat akan tergantikan dari pola tersebut. Apakah sudah terjawab Pak Auli? Terima kasih. Saya akan kembalikan kepada saudara. Oke, terima kasih banyak atas jawaban atas pertanyaan tadi ya Bapak. Apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran dan dukungan rekan-rekan media yang telah bersedia menjadi jembatan penyampai pesan penting ini kepada masyarakat luas. Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada media partner kami yang luar biasa, yaitu Sengaja Karate Academy. Dukungan mereka tidak hanya memperkuat acara ini, namun juga menunjukkan komitmen mereka terhadap kesehatan mental yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesehatan fisik dan
dari apa ya sisi ya presentasinya, strategi komunikasinya itu lengkap. Terus untuk hal ini juga kalau dari saya secara keseluruhan bagus, kalau ada sedikit tiba-tiba hilang fokus itu hal yang wajar. Tapi sering berjalan waktu apa ya berbicara di depan umum gitu, latihan nggak apa soalnya kalau dari saya ya kalau misalkan dimulai dengan standarnya yang bagus biasanya nggak cuma saya, mungkin apa ya mentor yang lain atau guru yang lain itu juga akan ikut tuh. Justru nanti yang akan jadi pembanding itu kelas-kelas berikutnya gitu. Karena kan kalian yang pertama dan standarnya bagus nih gitu. Jadi nanti yang lainnya para pemandingnya dan penilaian kan semoga sih yang lainnya juga bagus. Tapi sejauh ini dari awal sampai hari ini eksekusinya juga dilakukan tuh teman-teman yang bilang verifikasi. Eksekusi dilakukan kayak apa ya? Kayak ini kan? Iya. Edukasi. Pindahin aja. Itu sebenarnya lebih masuk ke event education. Tapi so far nggak ada masalah sih, karena kan sama-sama belajar gitu kan, nggak ada masalah. Tapi so far karena saya ngikutin juga kan, itu antusiasmenya juga dapat kok, karena kan audiensnya dari orang banyak juga akhirnya ikut join kan. Karena itu ukurnya di situ sih, jadi itu dari apa yang teman-teman di lapangan tuh dari pemakinnya. Jadi nggak cuma dari teman-teman yang terlibat, komunitas yang terlibat, tapi orang di sekitar CMD juga ikut join. Oke. Terima kasih. Oke, selamat teman-teman. Tepuk tangan, suruh tepuk tangan. Nah. Tak mudah untuk kita hadapi perbedaan yang berarti